Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.3 visi guru penggerak. Demonstrasi kontekstual rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Perkenalkan, saya Rina Trimulyati, CGP Angkatan 9, SD Negeri Jagamangsan 3, Kabupaten Sleman. Bapak Ibu, untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengenali aspek positif yang sudah ada di sekolah dan mencari solusi untuk mempertahankannya, serta merancang strategi untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Nah, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja. Bagja sendiri terdiri dari B-nya adalah buat pertanyaan utama, A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, J-nya adalah jabarkan rencana, A-nya adalah atur eksekusi. Bapak Ibu, buat pertanyaan utama berisi serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk membantu menentukan arah penelusuran atau penelitian yang akan dilakukan. Kemudian, ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan dijadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Setelah itu, atur eksekusi adalah membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang telah saya buat. Terwujudnya calon generasi masa depan yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu terwujudnya karakter siswa untuk tidak membuling di lingkungan sekolah. Adapun tahapan Bagja yang telah saya buat adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan agar tidak terjadi bullying di lingkungan sekolah dasar? Sedangkan tindakan penyelidikannya antara lain berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua. 2. Berkolaborasi dengan komunitas guru penggerak. 3. Memberdayakan dan mengelola aset sekolah secara optimal untuk mengembangkan karakter pada murid. 4. Berkolaborasi dengan instansi lain seperti kepolisian, puskesmas, satpol pp, dinas sosial, dan sebagainya. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah guru yang pernah berhasil mewujudkan tidak terjadi bullying di lingkungan sekolah?
Bagaimana cara guru tersebut melakukannya? Situasi apa yang mendukung usahanya dalam mewujudkan tidak terjadi bullying? Hal apa sajakah yang sudah saya lakukan? Tindakan penyelidikannya antara lain: 1. Mencari guru yang sudah pernah berhasil dalam mewujudkan tidak terjadi bullying di lingkungan sekolah. 2. Mencari tahu dan mencatat bagaimana cara dia mewujudkan tidak terjadi bullying di lingkungan sekolah. 3. Membuat kebijakan anti perundungan yang jelas dan prosedur penanganan yang efektif dalam komunitas belajar. 4. Membuat kesepakatan kelas dan mengkondisikan siswa. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apa saja kegiatan yang dapat mewujudkan anak tidak membuli lagi? Bagaimana perasaan saya jika murid-murid saya sudah terbiasa tidak membuli lagi? Apa saja hal-hal positif yang bisa murid saya lakukan setelah sudah terbiasa tidak membuli lagi? Apakah murid-murid saya dapat memaknai dampak negatif dari membuli? Tindakan penyelidikannya antara lain: 1. Melakukan kegiatan yang dapat membuat anak tidak melakukan bullying lagi di sekolah. 2. Meningkatkan kepercayaan diri siswa, rasa empati dan simpati saat murid-murid sudah terbiasa tidak membuli lagi. Melaksanakan kegiatan dengan rasa empati, simpati, dan saling bertoleransi dengan sesama teman. Keempat, memberikan contoh dampak membuli oleh guru. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya antara lain: 1. Apa hal pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kebiasaan anak untuk tidak membuli? 2. Berapa lama perkiraan agar murid terbiasa tidak melakukan bullying? 3. Apa langkah-langkah dalam mewujudkan kebiasaan murid untuk tidak membuli? Tindakan penyelidikannya antara lain: 1. Membuat pembentukan tim anti-bullying di lingkungan sekolah. 2. Melaksanakan langkah-langkah pencegahannya dari sejak dini. 3. Membuat kesepakatan kelas. 4. Mengkondisikan murid. 5. Membuat forum cerita. 6. Mengundang narasumber dari instansi lain. 7. Menempelkan poster stop bullying di lingkungan sekolah. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Siapa yang bisa mengarahkan dan memantau agar murid tidak melakukan bullying? Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Kapan langkah pencegahan bullying mulai dilakukan? Bagaimana ketercapaiannya? Tindakan penyelidikannya antara lain: 1. Mengajak seluruh elemen yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru, karyawan, murid, orang tua, dan instansi lain. 2. Memantau murid dilakukan oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. 3. Berkolaborasi dengan instansi lain seperti kepolisian, Pol PP, Puskesmas, Dinas Sosial sebagai narasumber. 4. Melakukan pencegahannya dimulai sejak dini. 5. Melakukan video praktik baik murid dan berupa angket.